warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang seni budaya dan prakarya, bab bagian karya seni rupa daerah. Silakan anak-anak buka dulu modulnya di halaman 30. Kita akan belajar tentang karya seni rupa daerah. Apa itu karya seni rupa daerah? Yaitu karya seni yang memiliki latar belakang sejarah suatu wilayah. Biasanya menggunakan motif yang sifatnya turun-temurun atau sama sejak zaman dulu sampai sekarang itu motifnya sama. Atau sekarang biasa kita kenal dengan motif klasik karena ada namanya motif modern. Motif modern itu biasanya motif baru yang diciptakan, yang dibuat oleh orang-orang sekarang yang tidak sesuai pakem zaman dulu, tidak sesuai pakem yang turun-temurun. Jadi ada dua ya, kalau yang asli, yang tradisional itu yang turun-temurun biasa kita sebut dengan motif klasik, sedangkan motif yang baru kita sebut dengan motif modern. Nah, contoh karya seni rupa daerah itu ada beberapa. Yang pertama itu ada batik. Batik itu adalah melukis di atas kain menggunakan malam dan canting. Apa itu malam? Malam bukan malam hari ya, tapi malam itu lilin. Lilin yang digunakan pun bukan lilin yang biasa kita nyalakan ketika mati listrik, tapi lilin yang berasal dari salah satunya sarang lebah atau zat-zat lemak yang biasanya digunakan untuk melukis di atas kain. Ada beberapa contoh batik di Nusantara. Saat ini Indonesia mendapatkan pengakuan dari UNESCO bahwa batik adalah peninggalan budaya, peninggalan sejarah. Jadi di Indonesia sendiri batik ada berbagai macam jenis, berbagai macam rupa. Salah satunya yang pertama yaitu batik Solo dan Yogyakarta. Batik Solo dan Yogyakarta bedanya dengan batik-batik yang lain adalah mereka didominasi warna coklat dan biru tua atau biru dongker. Untuk motifnya sendiri ada berbagai macam, kayak motif parang, babon amreng, dan wahyu turun. Sedangkan yang kedua itu ada batik Pekalongan. Pekalongan itu ada di Jawa Tengah ya. Pekalongan itu coraknya banyak pengaruh dari Tiongkok atau dari Cina karena dia ada di pesisir, dan dulu Pekalongan itu jadi tempat transit pedagang-pedagang, terutama pedagang-pedagang dari luar negeri, dari Cina, dari Arab gitu. Jadi banyak motifnya itu dipengaruhi oleh kebanyakan pengaruhi motif dari Tiongkok. Untuk warnanya sendiri juga, kalau tadi Jogja dan Solo banyak didominasi coklat dan biru tua, kalau batik Pekalongan itu lebih cerah warnanya, didominasi warna hijau, kuning, merah, dan merah muda, dan kebanyakan juga didominasi oleh motif bunga. Itu batik Pekalongan. Yang ketiga ada batik Semarang. Ini juga masih dari Jawa Tengah. Batik Semarang didominasi warna coklat, kuning, hijau, dan hitam. Sedangkan motifnya ini dominasi motif alam, yaitu bunga, daun, dan bulu. Lalu batik yang keempat ada batik Cirebon. Ini kali ini dari Jawa Barat. Batik Cirebon itu kebanyakan memiliki motif binatang laut. Ada juga motif megamendung. Untuk tadi ada beberapa contoh batik ya, mulai dari batik Solo, Jogja, Pekalongan, ada batik Cirebon, ada batik Semarang. Pada dasarnya proses pembuatan batik itu sama, yaitu melukis di atas kain menggunakan malam dan canting. Hanya biasanya membedakan itu pada motifnya dan pada warnanya. Dan proses pembatikan itu ada tiga. Yang pertama itu teknik tulis, yaitu tadi dengan malam dan canting, digambar, ditulis manual. Jadi satu lembar kain itu digambar manual. Ada juga teknik cap dan teknik cetak. Biasanya yang lebih murah itu teknik cap dan teknik cetak. Ada juga kalau yang sekarang itu batik print-printan, itu juga lebih murah lagi. Yang paling mahal itu adalah batik tulis karena proses pembuatannya juga yang cukup lama. Nah, tadi itu ada karya seni daerah berupa batik. Lalu yang kedua apa? Yang kedua ada seni ukiran. Seni ukir ini memiliki bentuk permukaan yang tidak rata. Biasanya kita mudah menjumpai di batu atau di kayu. Contohnya paling mudah itu di Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu termasuk seni ukir. Kalau anak-anak pernah berkunjung ke situs candi, di sana kita lihat ada relief
salah satu contoh seni ukir. Tahu kalau yang sekarang banyak digunakan itu ukir kayu, ukir Jepara di kayu, di pintu kayunya diukir, atau di gebyok. Kalau rumah-rumah zaman dulu, rumah-rumah Simba, kalau yang masih punya gebyok itu biasanya gebyoknya juga diukir. Nah, itu juga salah satu contohnya. Selanjutnya seni daerah itu ada seni anyaman. Apa itu anyaman? Adalah seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang menggunakan pola tertentu sehingga terbentuk suatu benda. Ini yang lebih mudah lagi kita jumpai, tikar pandan itu juga pakai anyaman, atau besek, tahu besek ya? Itu juga merupakan contoh dari seni anyaman. Atau juga bakul beras, jadi tempat wadah beras itu yang tradisional, bukan yang zaman sekarang pakai plastik ya. Yang zaman dulu itu juga merupakan contoh dari seni anyaman. Nah, itu tadi adalah 3 macam contoh karya seni rupa daerah yang ada di Indonesia. Selain itu sebenarnya masih sangat banyak. Hari ini kita cukup membahas 3 itu saja. Kalau sudah paham, silakan dikerjakan tugasnya halaman 31 bagian ayo berlatih, dan halaman 33 sampai dengan halaman 36 bagian penilaian pembelajaran. Seperti biasa, dikerjakan saja di modul. Setelah selesai silakan difoto dan diupload ke Google Classroom. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.